Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi di dalam pembelajaran matematika kelas 8. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat, masih tetap semangat belajar dari rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan, rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar rumah. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah bangun ruang sisi datar. Kompetensi dasar yang akan kita capai dalam materi bangun ruang sisi datar ini ada dua, yaitu yang pertama, membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Dan kompetensi dasar yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, serta gabungannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menemukan luas permukaan kubus, dan yang kedua menemukan luas permukaan balok. Jadi khusus untuk bangun ruang sisi datar kali ini, yang kita pelajari adalah luas permukaan kubus dan balok. Nah, apa manfaat yang bisa kita pelajari dalam mempelajari materi ini? Ada banyak sekali, yaitu yang pertama dalam bidang arsitektur dan bidang desain interior. Nah, kalian tentu tahu bentuk apakah bangun ini kan? Nah, ini adalah Piramida de Louvre di Prancis. Dia berada di depan sebuah museum de Louvre, tempat lukisan Mona Lisa yang terkenal itu berada. Nah, untuk desain interior, kita bisa menggunakan konsep bangun ruang sisi datar dalam membuat desain interior. Sebenarnya masih banyak manfaat-manfaat lain. Nah, oleh karena itu, kalian diharapkan dapat menyimak video ini sampai dengan selesai. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah contoh-contoh benda-benda dalam kehidupan kita sehari-hari yang menggunakan konsep bangun ruang sisi datar. Kita lihat Pepsodent, bungkus Pepsodent ini berbentuk seperti balok. Dadu ini menerapkan konsep bangun ruang kubus. Sebenarnya dadu itu tidak hanya berbentuk kubus ya, ada yang berbentuk prisma segitiga beraturan dan sebagainya. Ini kotak kado berbentuk kubus. Nah, pecinta coklat, apalagi yang baru merayakan Valentine kemarin ya, pasti banyak yang mendapatkan coklat dari orang kesayangannya. Chunky bar. Nah, ini kalau kalian perhatikan bentuk dari coklat Chunky bar itu menggunakan konsep dari bangun ruang prisma. Sedangkan ini siapa yang tidak kenal piramida? Kalian pasti tahu piramida kan? Nah, piramida ini adalah salah satu bentuk dari bangun ruang limas. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana menentukan luas permukaan kubus dan balok? Nah, yang pertama kita lihat kubus. Saya punya sebuah kardus berbentuk kubus, dan kalau saya gambarkan kardus ini, nah, bentuknya kurang lebih seperti itu. Nah, kita perhatikan bahwa garis-garis yang membentuk kardus ini kita namakan sebagai rusuk, ya, rusuk. Nah, rusuk pada kubus ini sebanyak 12 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 rusuk di sisi alas, ada 4 rusuk di sisi tegaknya, dan 4 rusuk di sisi atas. Jadi total semua ada 12 rusuk. Sedangkan pertemuan antara 3 buah rusuk pada sebuah bangun ruang kita namakan titik sudut. Nah, untuk sebuah kubus maupun balok ya, kubus maupun balok, dia memiliki 4 titik sudut pada sisi alas dan 4 titik sudut pada sisi atas. Jadi total semua titik sudut pada kubus maupun balok itu ada 8. Nah, daerah yang dibatasi oleh 4 rusuk ini dinamakan sebagai bidang atau sisi. Ingat, ada perbedaan antara sisi pada bangun datar dengan sisi pada bangun ruang. Pada bangun datar, sisi dia berbentuk garis, ya. Sedangkan pada bangun ruang, sisi atau yang lebih kita sebut sebagai bidang itu terdiri merupakan sebuah bangun datar, ya, sebuah bangun datar. Nah, sekarang
jika kubus ini saya potong berdasarkan rusuk-rusuknya, maka akan terbentuk jaring-jaring kubus seperti ini. Ini salah satu contoh jaring-jaring kubus ya. Masih banyak contoh jaring-jaring kubus yang lain. Bisa kalian pelajari atau kalian baca di buku. Nah, ini salah satunya. Saya gunakan ini untuk mencari rumus luas permukaan kubus. Nah, kita lihat baik-baik anak-anak. Nah, kubus ini adalah bangun ruang yang ke-6 sisinya atau 6 bidangnya itu berbentuk persegi, ya. 6 bidangnya berbentuk persegi dengan ukuran yang sama, ya, dengan ukuran yang sama. Nah, jika kita mau mencari luas permukaan kubus, kita tinggal menjumlahkan saja luas ke-6 bidang ini, ya. Berarti kita tinggal mencari luas A ditambah luas B, tambah luas C, tambah luas D, tambah luas E, dan tambah luas F. Kita jumlahkan luas semua bidangnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bidang sebuah kubus berbentuk persegi. Dan 6 bidang pada kubus itu bentuknya kongruen. Ya, ukurannya sama, bentuknya sama, persegi. Nah, berarti tinggal saja saya menulis sebagai 6 kali luas A. Nah, tadi saya bilang juga, kalau kubus itu bidangnya atau sisinya berbentuk persegi. Kalian masih ingat kan rumus luas persegi di kelas 7? Ya, betul. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Jadi, 6 kali luas A itu sama dengan 6 dikali sisi kali sisi. Luas A sama dengan luas persegi. Berarti 6S pangkat 2. Nah, 6S pangkat 2 inilah yang merupakan rumus luas permukaan kubus. Nah, sekarang bagaimana dengan balok? Kita perhatikan, hampir mirip dengan kubus. Balok itu juga terdiri atas 6 bidang, tetapi 6 bidang ini tidak kongruen semuanya seperti kubus ya. Yang kongruen itu cuma sisi depan dengan sisi belakang. Ada 3 pasang dari 6 bidang tadi, 3 pasang yang kongruen. Ya, sisi depan dengan sisi belakang, sisi alas dengan sisi atas, sisi bagian kanan dengan bagian kiri, samping kanan dengan samping kiri. Nah, jika baloknya saya potong berdasarkan rusuknya, membentuk salah satu contoh jaring-jaring balok seperti ini, maka kita lihat bahwa dia memiliki 6 bidang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ingat ini tadi yang bagian kuning adalah sisi depan dan sisi belakang. Bagian merah adalah sisi alas dan sisi atas, sedangkan bagian biru ini atau hijau ini adalah bagian sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sekarang sama halnya seperti kubus, untuk mencari luas permukaan balok, kita menjumlahkan luas ke-6 bidangnya. Ya, jadi ke-6 bidang itu kita jumlahkan untuk menemukan luas permukaan balok. Nah, ingat kembali materi luas permukaan bangun datar di kelas 7, di mana balok ini berbentuk persegi panjang. Berarti luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, perhatikan, balok ini selain memiliki dimensi panjang dan lebar, dia juga memiliki dimensi tinggi. Ya, memiliki tinggi. Jadi, kita perhatikan baik-baik. Kalau panjang saya misalkan dengan P, lebar dengan L, dan tinggi sebagai T, maka kita lihat tadi, saya katakan bahwa luas alas sama dengan luas bagian atas. Berarti saya gabungkan luas yang kongruen tadi, luas bidang yang kongruen. Luas alas dengan luas atas, kemudian dijumlahkan dengan luas sisi depan, dijumlahkan dengan luas sisi belakang, L2 tambah L4. Kemudian dijumlahkan juga dengan luas sisi samping kanan ditambah dengan luas sisi samping kiri. Jadi L1 tambah L5 tambah L2 tambah L4 tambah L3 tambah L6. Nah, sekarang karena sama, maka saya bisa menulis seperti ini. 2 kali luas 1, luas sisi alas, 2 dikali luas sisi alas, ditambah 2 dikali luas sisi depan, ditambah 2 kali luas sisi samping kiri. Ya. Nah,
Luas sisi alas. Bagian alas ini ada panjang dan lebar, berarti 2 dikali panjang kali lebar. Sedangkan bagian sisi depan adalah bidang tegak. Nah, ini panjang kali tinggi. Ya, berarti 2 dikali panjang kali tinggi. Bagian sisi samping kanan, ini lebar dikali tinggi. Ya, lebar kali tinggi. Berarti 2 dikali lebar kali tinggi. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 2 dikali panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi. Nah, inilah rumus luas permukaan balok. Bagaimana anak-anak? Kalian paham ya? Nah, untuk lebih memahami lagi, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, jumlah panjang semua rusuk suatu kubus adalah 276 cm. Berapakah luas permukaan kubus? Nah, untuk menyelesaikan contoh soal ini, yang pertama-tama saya misalkan panjang rusuknya S. Nah, kalau saya punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini berarti panjang AB adalah S. Begitupun panjang BC dan panjang GC. Nah, sisinya saya simbolkan sebagai S. Nah, tadi sempat saya singgung, ada 12 rusuk dari sebuah kubus. Jumlah panjang semua rusuk. Ini berarti jumlah panjang 12 rusuk kubus tersebut adalah 276. Maka 12S sama dengan 276 cm. Ya. 12 banyaknya rusuk pada kubus dikali panjang rusuk kubus S itu totalnya adalah 276 cm. Nah, sehingga S sama dengan 276 cm dibagi dengan banyaknya rusuk kubus 12 tadi. Kita dapatkan 23 cm. Setelah panjang rusuknya kita ketahui, nah mudah sudah tinggal kita menghitung luas permukaan kubus. 6S pangkat 2. S-nya 23 cm. Berarti 6 kali 23 pangkat 2. Ingat, 23 pangkat 2 artinya 23 kali 23. Dapatkan hasilnya baru dikali 6, kita dapatkan 3174 cm persegi. Nah, itulah luas permukaan kubus. Ya. Contoh 2. Hitunglah luas permukaan balok berikut. Nah, ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan diketahui panjangnya 15 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 8 cm. Nah, kita disuruh menghitung luas permukaan balok. Kita ingat kembali tadi rumus luas permukaan balok. 2 dikali panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi. Panjang kali lebar, 2 dikali 15 kali 6, ditambah panjang kali tinggi, 15 kali 8, ditambah lebar kali tinggi, 6 kali 8. 15 kali 6, 90. 15 kali 8, 120, 6 kali 8, 48. Jumlahkan hasilnya baru dikalikan dengan 2. Ya, ini hasil penjumlahannya adalah 258 dikali 2, kita dapatkan 516 cm persegi. Nah, itulah luas permukaan balok. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian paham ya? Nah, apa yang dapat kita simpulkan hari ini? Untuk menemukan luas permukaan kubus, kita gunakan rumus 6S pangkat 2. Sedangkan luas permukaan balok 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, dengan demikian berakhir penjelasan Ibu kali ini. Nah, pertemuan berikutnya kita akan masuk di luas permukaan prisma dan limas. Sekian dan terima kasih. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.